Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nama ba'du. Anak-anakku kelas 8 yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, alhamdulillah pagi hari ini kita jumpa kembali, bersua kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran akidah akhlak. Masih melanjutkan materi tentang akhlak terpuji atau akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang sabar, as-sabru, sabar. Seringkali kita mendengar dalam ayat Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar adalah kuat menghadapi setiap penderitaan maupun segala sesuatu yang tidak disenangi oleh orang lain. Segalanya kita harus bersikap sabar. Ini salah satu akhlak yang baik, akhlak terpuji, akhlakul mahmudah, akhlakul karimah. Jadi sabar merupakan salah satu akhlak terpuji, meskipun sederhana, tampak mudah. Tetapi sebenarnya memang sulit. Iya kan? Sabar kan banyak sekali ya, ada yang sabar dalam ketaatan, sabar dalam kemaksiatan, sabar dalam musibah. Banyak sekali yang kita tahu dengan sabar. Wasbir ala ma asabak. Terus ditunjukkan dalam surat Luqman ayat 17. Sabarlah terhadap musibah yang menimpa diri kita. Jadi semuanya kita harus bersikap sabar. Ya. Jadi sabar merupakan salah satu akhlak yang terpuji. Penting sabar sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sabru diyaun. Sabar adalah cahaya. Dalam setiap kesempatan, kita tentu mengalami ujian. Kita selalu mengalami cobaan. Baik cobaan yang menimpa diri kita, kelompok kita. Kadang-kadang memang roda kehidupan selalu berubah. Kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang ada di bawah. Lagi kaya, kita selalu tidak pernah bersyukur kepada Allah. Miskin baru banyak berdoa, banyak mendatangi tempat ibadah. Itu manusia. Jadi dalam kondisi sulit kita memang membutuhkan kesabaran. Sebab cobaan, ujian akan terasa semakin berat apabila sikap sabar sudah lepas dari kita. Bahkan terkadang ujian itu selalu menghantui kita. Allah telah memperingatkan kita tentang adanya cobaan tersebut. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanwabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Sungguhnya kami berikan cobaan padamu dengan suatu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Wabassiris sabirin. Kalau kita melihat lebih jauh lagi, apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali membagi sabar dalam 3 kategori. Yang pertama, as-sabru ala ta'ah. Sabar dalam ketaatan. Sabar ini menjalankan segala tugas kewajiban penuh keikhlasan. Tidak perlu tidak perlu mengeluh. Tidak apalah itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya sabar dalam taat, sabar dalam ibadah. Ada lagi namanya as-sabru 'alal bala. Sabar saat menghadapi musibah.
Sabar ini adalah musibah dalam teguh hati, kita harus tabah di dalam menghadapi ujian, cobaan yang menimpa kita. Ya, salah satunya pandemi ini kan merupakan ujian buat kita. Kita belajar di rumah, kadang-kadang nggak ada kuota dan sebagainya. Kadang orang tua juga mendampingi, tapi orang tua yang nggak bisa, gimana dan sebagainya. Ya orang tua juga akan bisa merasakan. Beginilah, ketika menjadi guru di rumah, harus sabar. Kalau nggak sabar, wah, sekarang ini kan banyak kejadian. Ya, nggak sabar menggurui anaknya dibunuh. Waduh, nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Gara-gara PJJ dan sebenarnya ini juga salah satu jadi sabar alal bala. Sabar di dalam menghadapi musibah. Ya, kita harus belajar di rumah, harus bisa. Bagaimanapun caranya itu. Yang penting kita niat mau belajar, ya insya Allah juga akan memberikan jalan terbaik buat kita. Likuli syai'in thariqun wa thariqul ilmu al-jannah. Tiap suatu ada jalannya, dan jalan menuju surga adalah dengan ilmu. Jadi kalau kita tahu ilmunya, insya Allah kita juga akan menuju jalan shiratal mustaqim. Kemudian sabar dalam maksiat. Sabar dalam maksiat ini adalah kita harus rela meninggalkan segala suatu perbuatan maksiat. Tidak merasa iri melihat orang lain melakukan kemaksiatan. Karena kan banyak ya kemaksiatan kadang-kadang terang-terangan. Ya. Laki sama perempuan pacaran sekarang kan aduh terang-terangan banget itu. Ya, maunya ini, maunya itu. Kadang-kadang diliatin aja juga, wah seperti pamer lah seperti itu. Remaja-remaja sekarang. Ya seusiamu ini, SMP ini sekarang. Ya, kadang-kadang dipamerkan seperti itu. Kan itu, kita kan kalau melihat, kita harus sabar, jangan kita ikuti yang seperti itu. Itu namanya as-sabru ala maksiyah, sabar dalam kemaksiatan. Jangan bangga kita, kalau kita berbuat maksiat jangan bangga. Harusnya kita bersyukur, tidak seperti orang itu. Kalau kita sudah sampai kepada jurang kemaksiatan, tunggu ini azab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik ya. Jangan sampai kita ya gara-gara cuma berteman seperti itu ya. Kemaksiatan itu kan banyak ya. Narkoba juga kemaksiatan. Merampok juga kemaksiatan, mencuri kemaksiatan. Bagaimana bentuk dan contoh sabar? Ya contohnya banyak kan contoh-contoh lain. Ketika matanya lembab karena terlalu banyak nangis, mencoba menyadari bahwa manusia tidak akan terhindar dari kematian. Entah kapan, semuanya tinggal menunggu waktu. Akhirnya Ali dan sabar menghilangkan kesedihan. Berlama-lama jangan. Kalau kita tinggalkan orang yang kita cintai, ya harus sabar. Jangan menangis terus menerus sampai terseduh-seduh, meraung-raung. Itu yang tidak dianjurkan oleh agama. Boleh menangis, tapi jangan sampai kita berlarut-larut. Orang yang meninggal ya harus kita ikhlaskan. Itu namanya sabar. Ya, karena azan dulu ya, kita tunda. Saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.